Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Fikri dengan BP 2110941026. Di sini saya akan membahas mengenai soal dari mata kuliah hidrologi lingkungan. Di sini dapat kita lihat soalnya. Untuk soal yang pertama, perkirakan nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan 0. Nah, di sini kita mencari adalah Q logaritmatik. Untuk langkah yang pertama yaitu kita menentukan hasad, kita menentukan dari kita akan mencari Q2 dan H2. Untuk perhitungannya yaitu untuk mencari Q2 rumusnya Q1 dikali Q3 dipanggalkan 0,5. Nah, untuk nilai Q1 itu kita ambil 0,22 dikali 0,32 dipanggalkan 0,5 didapatkan hasilnya 0,265. Dengan syarat nilai Q3 ini harus lebih besar dari nilai Q1. Selanjutnya, kita mencari nilai H2. Untuk mencari nilai H2 ini, bisa kita menggunakan cara interpolasi. Rumusnya itu H dikurang H1 per H2 dikurang H1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Nah, di sini untuk nilai X-nya itu adalah nilai H dan nilai Y-nya itu ada nilai Q. Untuk nilai X-nya itu, untuk nilai H-nya yang pertama itu karena kita mencari H2, maka X sama dengan X1 nilai dari H1 ditambah Y dikurang Y1. Untuk nilainya itu 0,265 dari Q2-nya, karena tadi kita ibaratkan Q sama dengan Y. Y1 adalah Q1 0,22 per Y2 Q3 0,32 dikurang 0,22 dari Y1-nya tadi dikali 1,45 yaitu nilai dari H3 dikurang nilai dari X1 ataupun H1 0,86. Didapatkanlah nilai H2 sama dengan 1,127. Setelah diketahui nilai Q2 dan H2-nya, maka kita bisa mencari nilai H0. H0-nya itu rumusnya H1 dikali H3 dikurang 2 H2 pangkat 2 per H1 ditambah H3 dikurang 2 H2. Kita masukin nilai yang tadi kita dapat, nilai H1 0,86 dikali 1,45, nilai H3-nya dikurang 2 dikali H2-nya tadi kita dapat 1,127 dipangkatkan 2 per 0,86 ditambah 1,45 nilai H3 dikurang dari 2 dikali 1,127 nilai H2. Maka didapatkanlah nilai H0-nya 0,41302. Maka kita bisa masukin ke dalam Excel-nya, setelah kita masukin, kita akan mencari nilai H dikurang H0. Untuk H dikurang H0 ini kita dapat mencarinya dengan ketinggian muka air dikurang dari H0 yang kita dapat tadi yaitu min 0,41302. Maka didapatkan hasilnya ini semua. Selanjutnya, setelah itu masuk soal yang ketiga, tentukan persamaan kurva lengkung debit berdasarkan perkiraan pertama yang didapatkan untuk nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan 0 tadi. Nah, rumusnya itu persamaan dari mencari kurva tadi atau rating curve Q sama dengan K dikali G dikurang A pangkat N atau Q sama dengan K dikali H dikurang H0 pangkat N. Nah, karena nilai K dan nilai N ini belum diketahui, maka kita memecahnya menjadi log Q sama dengan log K ditambah N log H dikurang H0. Log dikali H dikurang H0. Nah, karena kita mencari K, konstanta K dan N, maka kita menggunakan rumus sigma dari Y dikurang M log K dikurang N sigma X sama dengan 0. Yang kedua, sigma dari XY dikurang sigma X dikali log K dikurang N sigma X kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk nilai dari sigma Y-nya ini yaitu sigma dari log Q. Sigma dari Q-nya itu sigma X-nya adalah nilai dari log
dari sigma dari log H dikurang H0, sigma X kuadratnya itu sama dengan harga kuadrat dari X tadi, atau log dikali H dikurang H0 tadi dikuadratkan, dan sigma X-nya sama dengan sigma dari X dikali dengan dari sigma Y, dan M-nya itu adalah jumlah data yang kita punya sebanyak 27. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang pertama. Sebelumnya nilai yang dari setelah kita dapat tadi kita logaritmakan semua hingga dapatlah sampai ke nilai dari log H dikurang H0 dikuadratkan. Setelah kita dapat semua, nanti kita akan menjumlahkannya semua. Setelah kita dapat, baru kita masukin ke rumus yang ini. Sigma dari Y dikurang M log K dikurang N sigma X sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa misalkan agar lebih mudah, log K ini kita misalkan jadi X, dan nilai dan N ini kita ibaratkan jadi Y. Maka 0,636 dikurang 27 M-nya atau jumlah datanya dikali log K dikurang N dikali 1,286 sama dengan 0. Selanjutnya 0,636 dikurang 27X, karena kita tadi ibaratkan log K-nya ini X, kita tulis X dikurang 1,286 dikali Y, itu nilai N-nya sama dengan 0. Maka kita dapatkanlah persamaan yang pertama, 27X ditambah 1,286Y sama dengan 0. Lanjut yang rumus yang kedua, sigma dari XY dikurang sigma X logaritma K dikurang N dikali sigma X kuadrat sama dengan 0. Kita dapatkan sigma X-nya sama dengan 0,818 dikurang 1,286 logaritma K ataupun X tadi yang kita ibaratkan menjadi X dikurang 1,6544Y. Itu nilai N-nya sama dengan 0. Maka didapatkanlah persamaannya 1,286 X ditambah 1,6544 dikurang 0,818. Nah, setelah dapat persamaannya, maka kita substitusikan ke persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya. Nah, yang pertama 27X ditambah 1,286Y sama dengan 0,6 minus 0,636. Maka dapat nilai X-nya minus 0,636 dikurang 1,286Y per 27. Selanjutnya, setelah dapat X-nya kita substitusikan ke persamaan yang kedua. 1,286X ditambah 1,6544Y sama dengan minus 0,818. 1,286 karena tadi nilai X-nya adalah minus 0,636 dikurang 1,286Y per 27 ditambah 1,6544Y sama dengan minus 0,818. Maka kita dapatkan nilai Y sama dengan minus, maaf di sini saya lupa menambahkan minusnya. Di sini adalah minus 0,49. Kita genapkan saja menjadi 0,5. Nah, setelah dapat nilai Y, kita masukin nilai Y-nya itu ke yang sini. Minus 0,636 dikurang 1,286Y per 27. Karena kita dapat nilai Y-nya minus 0,5, maka nilai dari X-nya yaitu 2,6 kali 10 pangkat minus 4. Nah, setelah kita dapat nilai X-nya, baru kita logaritmakan, didapatkanlah nilai K-nya yaitu 1,0005. Maka kita buatkan saja menjadi angka 1 biar lebih mudah. Dan nilai N-nya tadi kita dapatkan minus 0,5. Setelah dapat nilai K dan N-nya, maka kita masukkan lanjut ke soal yang keempat. Berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan debit aliran sungai jika ketinggian muka air pada suatu waktu tertentu 0,3 per meter. Nah, sini kan sudah diketahui nilai G-nya. Maka tinggal kita masukin
dari rumus yang Q sama dengan K dikali G dikurang A pangkat N tadi, kita masukinlah K-nya itu kita dapat 1, G-nya itu 0,38 dikurang dari nilai A-nya itu dari ataupun nilai H0-nya tadi dikali dipangkatkan 0,5 dipangkat N tadi, Pak dipangkatkan minus minus 0,5. Maaf, sini saya lupa juga menambahkan minusnya. Maka didapatkan hasil 0,808. Nah, begitu begitu pula seterusnya sampai data yang terakhir ataupun data yang ke-27. Setelah didapatkan nilai Q-nya, Q logaritmiknya, di sini kita bisa menentukan setelah kita dapat nilainya semua sudah lengkap. Sini kita bisa menentukan nilai dari eh, di sini kita bisa membuat kurva perbandingan antara eh, Q di sumbu Y dan Q logaritmiknya di sumbu X. Sini kita bisa masukin kurvanya. Nilai X-nya yaitu Q logaritmik. Nilai X-nya Q logaritmik. Dan nilai Y-nya itu adalah nilai dari Q yang sudah diketahui sebanyak 27 data. Kita masukin, maka didapatkanlah nilainya. Nanti kurvanya akan berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi dia logaritmik. Kita ubah menjadi logaritmik, maka didapatkanlah nilainya. eh, Maaf, di sini saya agak lupa sedikit untuk menentukan nilai lainnya. Setelah kita dapat chartnya, selanjutnya kita beralih ke soal yang kedua, yaitu tabel yang kedua ya ini dia tabel yang kedua.
sudah diketahui, awalnya sudah diketahui dari uh, wak- waktu dan debit. Selanjutnya kita mencari base flow dan direct runoff-nya. Nah, untuk mencari pertama itu gambar hidrograf runoff Sungai Limau Manis. Baik, untuk menentukan tadi grafiknya tadi, kita dapat mencari, kita dapat membuat grafik yaitu dengan perbandingan antara Q logaritmik dengan Q debit yang di sini, debit Q. Caranya itu kita buka, kita buat terlebih dahulu. Kita masukin datanya. Untuk yang nilai X itu adalah Q logaritmik dan nilainya itu adalah debit dari data yang tadi kita punya. Kita masukin, maka didapatlah bentuknya, bentuk kurva seperti ini. Didapatlah kurva dari rating curve-nya. Selanjutnya kita akan mencari eksponensialnya. Untuk mencari logaritmiknya. Caranya itu kita pilih logaritmik, maka keluarlah garis logaritmiknya. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk soal yang kedua. Kita masuk soal yang kedua yaitu gambarlah hidrograf runoff dari Sungai Limau Manis tersebut. Nah, sebelum kita menggambar dari kurva Sungai Limau Manis tadi, perbandingan antara debit, kita akan menentukan base flow-nya. Nah, cara menentukan direct runoff-nya itu, kenapa awalnya kita menentukan base flow? Nah, di sini kita ketahui debitnya 1,2, 1,2. Nah, untuk base flow-nya ini kita memilih debit yang mula-mula yang dia akan naik menuju ke puncak. Nah, di sini kita dapatkan untuk debitnya yang menuju mula-mula naik itu adalah 1,6. Nah, kenapa diambil 1,6? Karena kenapa yang satu ini kita samain dengan debitnya? Karena kalau dikurang 1,6, maka jumlah direct runoff-nya itu, nilai direct runoff itu sama dengan minus. Nah, kalau minus berarti tidak bisa kita akan membuat kurva nanti. Makanya saya ambil nilai dari debit itu sama dengan base flow. Nah, mulai dari 1,6 ini sampai ke yang dua yang ke bawah, data ke 25 itu 1,6. Selanjutnya untuk yang data yang ke 26 sama ke 27 itu nilainya adalah sama, itu 1. Nah, selanjutnya kita mencari direct runoff. Nah, cara mencari direct runoff itu debit tadi dikurang sama base flow. Setelah kita dapat, maka kita bisa membuat kurva. Kita bisa membuat kurva untuk mencari interval waktu dari puncaknya itu. Nah, untuk kurvanya itu adalah ada dua kurva perbandingan antara waktu dengan debit dengan waktu dengan base flow. Awalnya kita cari dulu kurva. Sumbu X itu adalah debitnya dan sumbu Y-nya itu adalah waktunya dan sumbu Y itu adalah debitnya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan perbandingan antara waktu dengan debit, maka kita akan mencari perbandingan antara
Perbandingan antara waktu dengan run off. Waktu dengan base flow. Nah, setelah kita dapat sini, maka selanjutnya kita dapat menentukan puncak direct run off-nya, yaitu pada titik yang paling atas ini, yaitu pada titik 0,75 waktu waktu yang ke 75 jam. Selanjutnya tentukan interval waktu dari puncak direct run off ke titik akhir direct run off-nya. Nah, rumusnya itu adalah titik puncak yang 75 tadi, yang 42 tadi. Di sini kan puncaknya yaitu 42. 42 dikurang titik yang setelah dia turun itu yaitu 69. Nah, eh, kita kurangin yang tadi 72 dikurang 69, maka didapatlah 72 dikurang selanjutnya. Untuk soal yang keempat, tentukan interval waktu dari puncak dari run off ke titik akhir dari run off-nya. Nah, rumusnya itu titik debit puncaknya yaitu 10 pada waktu yang ke 42 jam. Nah, di sini tinggal kita kurangin saja. 42 dikurang waktu dia memang sudah konstan, ataupun yang debit itu sudah konstan 1. Itu 75 dikurang 42. Maka didapatkanlah nilainya sekitar 33 jam untuk interval waktu yang diperlukan untuk interval waktu dari puncak direct run off ke titik akhir direct run off-nya. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu mengenai kontur air tanah dan arah aliran air tanah. Di sini telah disajikan beberapa kedalaman titik air tanah. Untuk garis yang tegas yang berwarna merah melambangkan ketinggian dari kontur tanah yang sama. Di sini dapat kita lihat ketinggian 1853 dihubungkan dengan 1853. Nah, dan untuk garis yang putus-putus yang berwarna hitam melambangkan gambar aliran air tanah. Di sini dapat kita lihat arah alirannya yang mengalir dari titik yang tertinggi menuju titik yang terendah. Misalnya 1853 akan mengalir ke 1851. Di sini 1854 akan mengalir ke ketinggian 1852 dan begitu seterusnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas hidrologi lingkungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.